Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pelajaran faktorisasi bentuk aljabar. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari dengan metode distributif, kali ini kita mempelajari bentuk aljabar ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan faktorisasi bentuk aljabar untuk bentuk umum ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke, jadi di sini kita tetapkan dulu tujuan pembelajaran, yaitu agar siswa dapat menentukan faktorisasi bentuk aljabar dengan bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c dan nilai a sama dengan 1. Ya, ax kuadrat tambah bx tambah c dengan a sama dengan 1, kita harus membentuk nanti faktorisasinya seperti ini, ya. Jadi x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan x tambah pi kali x tambah q. Jadi harus kita bikin dua kurung seperti ini, ya. Ada dua kurung seperti ini, dimana isinya, ingat karena di sini x kuadrat itu akarnya adalah x, ya. Jadi dia berada di dalam dua kurung x, ya. Kemudian yang satu ada tambah pi kalau nanti bilangan tersebut positif. Kemudian tambah Q kalau dia bilangannya positif juga Q-nya, ya. Jadi nanti dia akan memenuhi syarat, dia harus memenuhi syarat. Jadi Pi dan Q itu dia berupa bilangan yang harus memenuhi syarat, kalau dikalikan harus sama dengan C, dan kalau ditambah harus sama dengan B. Nah, jadi di sini konsep dasarnya adalah siswa harus bisa dulu menentukan berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Tapi tadi sudah kita ketahui bahwa nilai A sama dengan 1. Jadi tinggal menentukan di mana atau bagaimana atau berapa nilai B dan berapa nilai C. Nah, jadi konsep dasarnya siswa harus tahu nih posisi A. Ya, posisi A itu pasti di depan x kuadrat. Posisi B selalu di depan x. Dan C itu adalah berupa bilangan atau konstanta. Jadi tidak ada variabel yang mengikuti di belakangnya. Jadi sekali lagi ingatkan, posisi A itu di depan x kuadrat, tapi dalam ini A-nya adalah sama dengan 1. Kemudian B ini di depan variabel x pangkat 1. Ya, itu konsep dasarnya. Kalau siswa tidak bisa menentukan yang mana A, yang mana B, yang mana C, maka nanti akan susah memasukkan ke dalam syarat-syaratnya seperti ini, ya. Oke, demikian. Sekarang supaya lebih jelas, ini kita lihat dulu ketentuan. Tadi kita ketahui bahwa Pi dan Q itu adalah berupa dua bilangan dan dia memiliki syarat. Nah, di sini tadi dia memiliki syarat ada perkalian dan ada penjumlahan. Nah, kalau dia perkalian, seandainya perkalian kedua bilangan tersebut bernilai positif, berarti ada dua kemungkinan, apakah kedua nilai tersebut positif atau keduanya negatif. Nah, kita tentukan nanti apakah keduanya positif atau keduanya negatif itu tergantung hasil jumlahnya. Kalau hasil jumlahnya bernilai positif, maka keduanya pasti bernilai positif. Tapi bila hasil jumlahnya bernilai negatif, maka keduanya bernilai negatif, ya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya hasil kalinya bernilai negatif, ingat, hasil kali bilangan bernilai negatif itu syaratnya salah satu bilangan harus bernilai negatif. Jadi salah satunya bernilai negatif. Yang mana yang bernilai negatif, yang mana yang bernilai positif, itu kita lihat hasil jumlahnya. Kalau hasil jumlahnya bernilai positif, otomatis bilangan yang bernilai negatif adalah bilangan yang lebih kecil. Diulangi, kalau hasil kalinya negatif, maka berarti salah satu antara Pi dan Q itu bernilai negatif. Nah, yang mana yang bernilai negatif, yang mana bernilai positif, itu dilihat lagi hasil jumlahnya. Kalau hasil jumlah Pi dan Q itu dia positif, maka otomatis bilangan yang bernilai negatif adalah yang lebih kecil. Tapi kalau hasil jumlahnya bernilai negatif, ya, kalau hasil jumlahnya bernilai negatif, maka bilangan yang negatif adalah yang lebih besar. Itu syarat yang perlu diperhatikan. Oke, kita lanjut contoh langsung supaya lebih jelas, supaya lebih pemahamannya lebih bagus.
Nomor 1 ada X kuadrat tambah 7X tambah 12. Tadi konsep dasarnya siswa harus bisa dulu menentukan nilai A, B, dan C. Tapi tadi untuk materi ini nilai A sudah jelas 1, artinya di depan X kuadrat tidak ada angka, tidak tertulis angka. Ya, kemudian tentukan nilai B-nya. Ingat posisi B di depan X pangkat 1. Ya, tapi ingat variabelnya tidak selalu X ya, boleh saja variabel yang lainnya dari A sampai Z tergantung soal. Dalam hal ini adalah X. Jadi di depan variabel yang berpangkat 1 dalam hal ini adalah X pangkat 1. Jadi kita lihat posisi B selalu di depan X pangkat 1. Kita lihat di depan X adalah 7, berarti nilai B-nya adalah 7. Ya. Kemudian nilai C itu adalah berupa konstanta, artinya bilangan tanpa ada variabel yang mengikutinya. Kita lihat di sini yang berupa bilangan saja, tidak ada variabel yang menyertainya, itu adalah 12. Berarti nilai C-nya adalah 12. Itu yang perlu diingat. Karena kadang-kadang soal ini posisinya dibalik-balik orang ya. Dibolak-balik orang posisinya. Tidak selalu X kuadrat di depan, bisa jadi 7X di depan. 7X tambah X kuadrat tambah 12 atau 7X tambah 12 tambah X kuadrat. Ya, kadang-kadang seperti itu dibolak-balik orang. Jadi yang penting kalian harus ingat posisi A di mana, posisi B di mana, dan posisi C di mana ya. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa menentukan nilai B dan C, kita masuk syarat bahwa ada syarat P kali Q itu sama dengan C, di mana tadi nilai C-nya adalah 12. Kemudian kalau dijumlahkan P dan Q, syaratnya harus B. B-nya adalah nilai 7 ya, bernilai 7. Nah, jadi P dan Q ini nanti akan berupa dua bilangan yang memenuhi syarat perkalian dan penjumlahan di sini. Supaya lebih jelas kita lihat hasil kalinya adalah 12 positif ya. Ingat tanda, perhatikan. Positif ya, positif 12. Berarti nanti ada dua kemungkinan, bisa keduanya positif atau keduanya negatif. Nah, sekarang kita lihat dulu hasil kali yang menghasilkan 12. Perkalian dua bilangan yang menghasilkan 12 itu adalah 1 dan 12, kemudian 2 dengan 6, kemudian 3 dengan 4. Nah, selain itu adakah lagi yang perkalian dua bilangan menghasilkan 12? Nah, tidak ada ya. Jadi ini saja perkalian bilangan-bilangannya. Nah, sekarang kita lihat. Karena dia di sini hasil kalinya positif, berarti bisa keduanya positif, bisa keduanya negatif. Nah, sekarang kita lihat hasil jumlahnya. Ternyata hasil jumlah pada syarat ini adalah bernilai positif. Berarti kalau dia hasil jumlahnya bernilai positif, jelas bahwa kedua bilangan tersebut bernilai positif. Ya, bisa dipahami ya. Karena hasil kalinya positif, ya, berarti kita lihat lagi hasil jumlahnya. Kalau dia bernilai positif, berarti keduanya positif. Ya. Karena bilangan yang menghasilkan penjumlahan yang bernilai positif adalah kalau keduanya positif. Oke. Nah, sekarang berarti sudah keduanya positif, kita lihat hasil jumlahnya. Hasil jumlah P dan Q, 1 tambah 12 berapa? Iya, 13. Kita tulis di bawah tanda tambah. Jadi, yang ini hasil kali, yang ini hasil jumlah, kolom hasil jumlah. Jadi 1 tambah 12 itu adalah 13, kita tuliskan di bawah tanda tambah. Kemudian 2 tambah 6 itu adalah 8. Dan 3 tambah 4 adalah 7. Nah, di antara bilangan-bilangan ini yang memenuhi syarat hasil kalinya 12, hasil kali 12 ya. Kemudian hasil jumlahnya adalah 7, ternyata ada pada angka 3 dan 4. Nah, ingat, perhatikan tanda. Di sini tadi keduanya positif, berarti 3-nya positif dan 4-nya juga positif. Maka untuk faktorisasi dari X kuadrat tambah 7X tambah 12 ini adalah, jadi ingat kan, selalu dalam 2 kurung. Kemudian X-nya di sini pertama 3, ini angkanya ya positif ya, berarti tanda tambah. Kemudian 4 di sini selalu dimulai dengan X ya, kalau variabelnya X ya. Jadi kalau variabelnya X, maka dalam kurungnya adalah X, dan di sini juga X. Dan angkanya tadi di sini positif berarti tanda tambah, kemudian di sini juga positif berarti tanda tambah.
Nah, inilah hasil faktorisasi dari X kuadrat tambah 7X tambah 12, yaitu X tambah 3 dan X tambah 4. Jadi harus selalu membentuk dua kurung seperti ini, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham bisa diputar ulang videonya kembali di langkah mana kalian tidak paham. Dan untuk lebih memantapkan pemahaman kalian, kita lanjut contoh 2. Nah, ini ada bentuk aljabar X kuadrat kurang 10X kurang 56. Ingat tadi langkah pertama, tentukan nilai B dan C-nya. Karena A-nya sudah jelas 1 ya. Jadi B-nya perhatikan tanda di sini, B selalu berada di depan X, di depan variabel pangkat 1. Karena dia di sini tanda kurang, berarti B-nya bernilai negatif. Kemudian nilai C adalah bilangan tanpa variabel. Berarti di sini bilangan tanpa variabelnya adalah negatif 56. Oke? Sudah ya? Kalau kedua bilangan tersebut dikalikan harus sama dengan C, sedangkan C bernilai negatif 56, dan kalau dijumlahkan harus sama dengan B, sedangkan B adalah negatif 10. Ya. Jadi tugas kita berikutnya adalah mencari dua bilangan P dan Q yang memenuhi kedua syarat ini. Kalau dikalikan negatif 56 dan kalau dijumlahkan negatif 10. Nah, kita lihat hasil kalinya. Hasil kalinya bernilai negatif. Kita ketahui bahwa dalam perkalian bilangan, tanda perkalian tanda, kalau hasil kalinya negatif berarti salah satu harus bernilai negatif. Nah, salah satu bernilai negatif. Masalahnya di sini ada dua bilangan ya. Jadi yang mana yang bernilai negatif? Apakah nanti kan pasti ada nilai bilangan itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, jadi kalau hasil kalinya negatif berarti salah satu harus bernilai negatif. Yang mana yang negatif tergantung hasil jumlahnya. Kalau hasil jumlahnya negatif berarti yang bernilai negatif adalah yang lebih besar ya. Jadi ingatkan, kalau dia hasil jumlahnya negatif berarti bernilai negatif adalah lebih besar. Nah, kita tahu bahwa perkalian dua bilangan yang menghasilkan 56 kita mulai dari 1 ya. 1 kali 56, kemudian 2 kali 28, kemudian 4 dikali 14 dan 7 kali 8 ya. Semuanya ini kalau dikalikan menghasilkan 56 ya. Nah, sekarang kan tadi bernilai negatif, berarti di antara pasangan-pasangan ini dia salah satu harus bernilai negatif. Nah, karena tadi negatif, hasil jumlahnya bernilai negatif, maka jelas bahwa yang bernilai negatif adalah yang lebih besar. Jadi misalnya di sini antara 1 dan 56 yang lebih besar adalah angka 56 ya kan? Berarti 56 bernilai negatif. Nah, kemudian antara 2 dengan 28 dia bernilai negatif, di sini adalah 28. Nah, sebelumnya kita lihat bahwa kalau dia dikalikan memang hasilnya negatif 56 ya. 1 kali negatif 56 hasilnya negatif 56. Dan kalau kita jumlahkan 1 tambah negatif 56 itu jelas negatif 55 ya. Punya uang 1, belanjanya 56, berarti kan kurang uangnya ya, sebanyak 55, berarti negatif 55. Nah, kemudian yang kedua, 2 kali min 28 juga hasilnya min 56. Nah, kalau dijumlahkan 2 ditambah min 28 berarti minus 26. Kemudian yang 4 dengan 14 itu juga hasilnya 56, tapi karena di sini yang bernilai negatif adalah lebih besar, maka 14-nya bernilai negatif. Dan kalau dijumlahkan 4 ditambah min 14 itu jelas min 10. Dan yang terakhir 7 kali 8 yang bernilai lebih besar adalah 8, maka 8-nya bernilai negatif. Dan kalau dijumlahkan 7 tambah negatif 8 itu adalah negatif 1. Nah, di sini yang memenuhi syarat hasil kali negatif 56 dan hasil jumlah negatif 10 jelas adalah ini yang menghasilkan jumlahnya negatif 10 itu adalah 4 dengan min 14 ya. Nah, karena sudah ketemu bilangannya, maka kita bentuk dua kurung yang dimana kedua kurung tersebut memuat X ya, karena variabelnya X memuat X ya. Dan di sini 4 bernilai positif, berarti di sini tambah 4. Kemudian kurung kedua X
karena di sini bernilai negatif berarti kurang 14. Nah, inilah faktor-faktor dari x kuadrat kurang 10x kurang 56. Jadi faktorisasi dari x kuadrat kurang 10x kurang 56 adalah x tambah 4 dikalikan dengan x kurang 14. Ingat, 4 dan min 14 itu tadi diperoleh dengan cara seperti yang di dalam tabel. Demikian, semoga bisa kalian pahami. Dan ingat, kalau ada melangkah yang tidak dipahami, silahkan putar ulang videonya. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian pahami dan ingat dengan baik. Semangat terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.